Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 58. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Zuki merasa harinya begitu cepat. Rasanya baru kemarin ia dinyatakan hamil, sekarang udah 9 bulan aja. Walau begitu, perempuan itu merasa agak khawatir dengan kehadiran dirinya dengan semua kemungkinan yang mungkin saja bisa terjadi saat seseorang hamil tua. Sayang, makannya dihabiskan ya. Tita Asar lembut. Aku kenyang mas, gak mood makan lagi. Keluh Zuki merasa menyesal melihat isi piringnya yang masih ada separohnya. Mas suapin, harus makan, dikit lagi. Mas, aku kenyang sayang. Zuki mengberengut. Oh ya, sudah kalau kenyang. Final Asar mengalah. Mama Rianti yang berada di antara mereka pun cukup senang melihat tingkah anaknya yang cukup perhatian. Ma, Zuki ke kamar dulu ya. Pamitnya dengan Mama Rianti yang masih merampungkan acara makan siangnya. Iya sayang, istirahat saja. Kalau malas makan nasi, biar diganti dengan buah atau cemilan. Iya Ma, nanti saja, masih kenyang. Zuki merasa kepalanya sedikit berat dan siang ini ia putuskan untuk istirahat di kamar. Ayo sayang, naiknya pelan-pelan. Asar memapah Zuki yang berjalan kepayahan menaiki anak tangga. Kalau normalnya orang akan sampai dalam hitungan detik, berbeda dengan Zuki. Sekarang yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama, sebab kehamilannya yang sudah membesar, menyebabkan ia harus berjalan pelan dan tentunya hati-hati. Cepet. Mas, kamu temenin aku sampai tidur ya. Entah mengapa Zuki merasa pergerakan bayinya hari ini sedikit berkurang dari biasanya. Ia juga merasa sedikit mual seperti masuk angin. Mas, aku mau ke kamar mandi. Zuki berdiri dari pembaringan seperti biasa. Asar akan siap sedia membantu Zuki berdiri dan menyiapkan sendal untuknya. Ayo sayang, pelan-pelan saja. Asar menginstruksi. Sesampainya di kamar mandi, Zuki merasakan bertambah pusing dan sedikit mual. Asar masih setia di dekatnya seperti biasa. Pria itu akan dengan telaten menemani istrinya di dalam. Kamu kenapa pucat? Tanya Asar khawatir. Aku mual mas, sepertinya masuk angin. Asar kembali mempapah Yuki yang berjalan menuju ranjang. Pria itu membantu istrinya berbaring di kasur. Ia sedikit menumpuk bantal lebih tinggi agar tidur miring sang istri terasa nyaman. Udah, bobok dulu sayang, istirahat. Nanti kalau masih ngerasa pusing dan gak enak badan, kita ke dokter. Ibu hamil besar bahaya, tidak boleh demam apalagi panas. Ujarnya fasih, menerukan ala-ala wejangan dokter darah. Sebelum merapikan selimut dan meninggalkan jejak di kening istrinya, Asar lebih dulu mengecek suhu tubuh Yuki yang masih dianggap normal. Kini, ia juga bisa istirahat setelah seharian bermain dengan Bumil ternyata cukup lelah juga. Namun bukan Asar, namanya kalau bisa diam. Begitu dirasa cukup aman dan nyaman, ia segera duduk di samping istrinya yang terlelap dan bersiap memangku laptopnya. Iya, Asar akan bekerja dari rumah, siap mengecek berkas-berkas yang dikirim via email. Tangannya sibuk mengetik papan keyboard, sedangkan matanya jeli menatap layar dengan sederet tulisan dan angka. Sejauh ini grafik penjualan di perusahaan Asar meroket drastis. Mungkin berkah barokah untuk menyambut kedatangan buah hati mereka. Bahkan Asar menjadi merasa rezekinya semakin lancar semenjak bersama Zuki lagi. Setelah kemarin-kemarin sempat kelimpungan dan nyaris gulung tikar, untung ada papa yang siap menangani dana perusahaan miliknya. Kehidupannya kemarin yang kacau sedikit banyak cukup menyita perhatiannya, jadi sudah barang tentu berimbas pada efek kerjanya. Bisa dihitung dengan jari ketika pria itu merasa jengah, ia akan dengan santainya meninggalkan kantor begitu saja. Efek domino yang terjadi pada keluarganya mampu ditangani tanpa harus menyebabkan Zukinya tersakiti lagi. Ia tentunya berperan besar sebagai pemain utama atau yang menghandle segalanya. Ia sempat takut Zuki akan merasa trauma sepanjang waktunya, sebab dengan semua kemalangan yang terjadi pada hidupnya. Untung saja Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk mereka, sehingga Asar mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya yang keliru semasa menjadi suaminya. Setelah berkutat dengan laptop berjam-jam, akhirnya pekerjaan hari ini dianggap selesai saja. Ngomong-ngomong, Zuki sudah bangun dari tadi loh. Wanita itu masih tiduran dengan tangan memeluk suaminya yang masih berkutat setia dengan laptopnya.
Tangan kanan sibuk bermain di atas keyboard laptop, sedangkan tangan yang lainnya menggenggam erat tangan Zuki yang menempel di perutnya. Sweet sekali mereka ya. Sesekali bibirnya mampir di puncak kepala istrinya, memberikan sentuhan hangat yang mampu memberikan efek damai untuk keduanya di sepanjang harinya. Mood boosternya, bahkan Asteria, gitu. Ia akan menjadi cowok paling manis sekomplek atau mungkin seibu kota. Bila sudah berdekatan dalam radius tanpa jeda. Setelah mematikan tombol shutdown pada laptopnya, ia menggemas dan menaruhnya di atas nakas tanpa mengalihkan posisi duduknya. Jangan tanyakan keberadaan tangan Zuki sekarang, sebab tangan itu masih menempel sempurna memeluk perutnya. Bumil hari ini benar-benar menempel bak perangko sampai-sampai kemanapun harus didekte pawangnya. Mau kemana, Mas? Tanya Zuki seketika Aster dengan sengaja melepaskan cekalan tangan Zuki yang masih melingkar di pinggangnya. Mandi sayang, gerah, ucapnya jujur. Aku ikut, aku juga mau mandi. Jawabnya santai, tanpa memperhitungkan apa yang akan terjadi setelahnya. Aster mengangkat satu alisnya. Senyum iblis muncul dari sisi tampannya. Oh iya, tentu boleh dong sayang. Ayo mandi bareng. Kamu mandiin aku dulu, terus kamu setelahnya. Ayo sayang, jangan bengong, katanya mandi. Zuki menyeret tangan Aster dan membawanya ke kamar mandi. Sayang, calon ayah sekalian nengokin bebinya boleh? Pintanya dengan tatapan memohon. Kalau sudah begini, mana ada laki-laki normal yang tahan? Nggak boleh, lagi nggak mood begituan. Salaknya sengit yang tentu saja membuat senyum tampan pria itu memudar seketika. Bagaimana jadinya nasib dirinya kalau hanya menyentuh saja tanpa tahan? Ah, panas sayang, sesak yang di bawah sana, udah nggak kuat. Ngomong apa sih mas? Belum juga aku buka bajunya. Nggak jadi aku mandi senanti saja. Zuki berjalan gontai keluar dari kamar mandi tanpa merasa berdosa. Kamu ngapain ngikutin aku? Tanya Zuki pura-pura bodoh dengan situasi yang sedang terjadi, padahal udah kelihatan banget suaminya menatap dengan sayu. Minta dulu. Rengeknya tak mau pergi dari hadapan Zuki. Tanggung jawab dulu sayang, please. Sumpah, nggak kuat. Dengan gerakan terlatih, ia mulai merapatkan diri setelah istrinya mengangguk pasrah. Membawa Zuki mengarungi lembah sungai kenikmatan yang tidak pernah akan puas direnguknya. Setelah mereka benar-benar merampungkan kegiatan panasnya, keduanya menutup dengan mandi basah bersama. Asal puas, Zuki senang begitulah semboyan yang cocok disematkan untuk kedua saat ini. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dugaan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di berikutnya. Bye-bye.